Salam, selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara, buat saya dan kita semua di minggu kelima setelah minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat 9. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamu lah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan gemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Ada satu penekanan bahwasanya lewat Mazmur 65 ini kita lihat bangsa pilihan Allah, bangsa Israel itu selalu mengangkat puji-pujian. Mengangkat puji-pujian memazmurkan Tuhan, memberikan tendensi bahwa mereka sedang mensyukuri segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara dan saya bisa memuji-muji Tuhan sembari memberikan syukuran kita kepada Tuhan. Oleh karena kita merasakan Tuhan Allah itu pelindung dan pengampun dosa-dosa kita. Karena itulah bentuk dari Mazmur ini ada banyak orang teolog memutuskannya adalah bentuk ucapan syukur. Dan pertanyaannya, mengapa orang bangsa Israel, mengapa saudara saya dan kita semua umat Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita merasakan Tuhan melalui firman ini adalah sebagai pengampun dosa kita. Berarti tolak dari firman Tuhan ini, umat bangsa Israel, saudara dan saya, gereja di sepanjang abad di semua tempat mensyukuri Tuhan, mensyukuri kehadiran kekuasaan Tuhan. Oleh karena Tuhan memelihara ciptaannya, memelihara hati, pikiran saudara-saudara sehingga normal berpikir, normal bertindak, normal memuji Tuhan dan tidak selalu mengandalkan yang di hati dan pikirannya. Sehingga saudara terkendalilah iman percayanya di sepanjang kehidupan saudara. Dan yang ketiga, karena bangsa Israel dan kita sekarang mengakui, mengimani bahwa Allah itu Esa, dan kita mengimani keesaannya itu, dan Dia Allah yang Esa itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang melebihi perbuatan Allah-Allah lain, Allah yang kita kagumi oleh karena perbuatannya, Allah yang sungguh-sungguh bertindak di luar pemikiran umat manusia dan yang lain-lainnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita elaborasi firman Tuhan ini. Yang pertama dari ayat 2 sampai ayat 3a, bahwa Tuhan mendengar
doa-doa orang. Bangsa Israel ada kalanya bahwa mereka mengakui dosa-dosa mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh mengimani Allah mengampuni mereka, dan Allah menyambut itu. Allah mengampuninya dengan benar. Allah mengasihi, malah merawat hati dan jiwa mereka. Karena itu bangsa Israel memaskurkan, menyanyikan, memuji Tuhan Allah yang mendengar doa-doa dan yang mengampuni dosa-dosa mereka itu. Dan itu juga dialami oleh Raja Daud, bahwa Allah mengampuni dosanya. Dan dia mengarahkan agar semua umat, agar semua orang yang percaya memuji, memuliakan nama Tuhan dan memberikan syukuran kepada Allah. Hingga banyak orang bernajar seketika dia merasakan ada dosa yang dia lakukan dan Allah mengampuni. Dia melibatkan banyak orang untuk mengumumkan betapa banyak berkat yang dia terima, termasuk pengampunan yang dari Allah. Dia merasa lega, merasa ringan, dan dia tidak mengandalkan hati dan pikirannya dan kemampuannya. Dia mensyukuri dengan melibatkan banyak orang. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat ada orang yang melakukan syukuran, mengundang sebanyak-banyaknya orang, dan membuat sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 7 hari pesta perayaan, mau mengumumkan kepada halayak ramai bahwa aku dan mengajak kamu memuji Tuhan, Tuhan yang mengampuni dosaku, yang memberikan berkat-berkatnya kepada aku. Ayat 3b sampai 5 kita lihat, manusia itu lemah dan berkekurangan. Manusia lemah dan berkekurangan dan terbuka mengakui kekurangannya. Malah dia mengatakan, bangsa Israel mengatakan, Daud mengatakan bahwa kekuatan dosa itu melebihi kekuatanku, bahwa kejahatan itu terkadang melebihi kekuatanku. Dan Allah mendengarkan tadi akan pengakuan dan minta pengampunan dosa itu. Dan Allah memelihara, mengampuni, menerima orang-orang yang seperti itu. Dan Allah tidak membatalkan status, Allah tidak menggugat status bangsa yang telah dia pilih oleh karena dosa-dosanya. Sehingga bangsa itu merasa bangga, merasa aman, merasa nyaman datang kepada Allah. Sehingga memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu pengampun. Kalau kita melihat dalam Imamat yang ke-16 ayat 1 sampai 5 dan berikutnya, bahwa Allah sendiri yang memberikan peraturan kepada para imam-imam untuk melaksanakan satu rekonsiliasi dosa yang dibuat oleh umat, perdamaian dengan Allah. Allah yang mengaturkan, Allah yang memerintahkan, Allah yang menghadirkan peraturan itu, sehingga umat manusia merasa lega dalam kehidupannya, tidak semakin terperosok dengan dosa-dosanya. Ada di antara saudara-saudara yang merasa berdosa, bahwa Tuhan membuka jalan untuk jalan perdamaian. Demikian Tuhan digambarkan memiliki hati yang sangat luas dan terbuka, mengampuni tanpa syarat. Itulah sebuah tanda orang yang sudah sungguh-sungguh bersentuhan dengan cinta kasih Tuhan. Allah dalam nama Yesus memberikan pengampunan tanpa manusia meminta pengampunan. Allah memberikan Yesus Kristus anak yang tunggal sebagai korban atas dosa-dosa umat manusia, sebagai sebagai syarat, tanda tanpa syarat umat manusia bisa diampuni dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang dasar, termasuk hal yang seperti ini. Istilah dasar bersumber dari kata Ibrani yang berarti menakutkan, dikagumi, sangat di luar pikiran manusia, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dikagumi, ditakuti, dan menakutkan oleh karena kebaikannya. Karena itulah kita lihat dalam ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9, bahwasanya Tuhan dikatakan beringkat pinggangkan keperkasaan. Pemahaman ini diangkat dari mitos orang-orang Yahudi kuno, di mana pada ketika itu bahwasanya dewa-dewa penggugat, dewa-dewa pengacau yang dianggap memiliki keperkasaan di pinggangnya. Tapi jangan salah, dewa-dewa kuno yang dipahami oleh mitos-mitos
kuno orang-orang Yahudi ini, bahwa Allah dewa-dewa pengacau ini adalah hanya mampu memberikan, memperlihatkan kuat kuasanya untuk mengacau dan lain-lain, dan tidak untuk mendamaikan, dan tidak untuk mengamankan segala sesuatu. Dan itulah kekuatan itulah yang diangkat oleh pemazmur dan dikaitkan, disandangkan kepada Allah bangsa Israel, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada umat pilihannya itu, dan lebih disempurnakan dalam pemahaman mereka, dalam pemahaman pengalaman mereka, bahwa manusia dari timur sampai barat menyembah, mengakui bahwa Allah itu Allah yang mengamankan deru ombak lautan dan segala gejala-gejala alam yang terjadi. Dia adalah Allah yang norak, Allah yang dasar, Allah yang sungguh-sungguh mau mengampuni dosa umat manusia, sehingga muncul puji-pujian, muncul mazmur, muncul thanksgiving, muncul pemberian-pemberian yang melibatkan banyak orang di dalam kehidupan pemazmur. Biarlah saudara-saudara menjadi bahagian hidup pemazmur itu, yang merasakan bagaimana Allah berkarya sehingga saudara-saudara kagum milik Allah yang dahsyat itu, dan sekaligus memberikan syukurannya yang melibatkan banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang perkasa, yang dahsyat, yang kami kagumi, yang kami takuti, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam nama Yesus yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.